Oke teman-teman, setelah kita menyelesaikan kunci kontak ini ya, kunci kontak ini fix dari kabel kontaknya ini yang bermasalah, kita lanjut lagi di box sekring ya. Kita belajar bareng tentang box sekring, kemana saja sih ya lari dari kabel-kabel box sekring di Vario 125 ini. Oke, pertama-tama akan saya sampaikan ini ada sekring 6 biji, relay kaki 4 dan relay kaki 5 yang besar ini. Nah, jadi kita lihat dulu di ini ya, sekring-sekringnya. Nah, ini akan saya sampaikan saja teman-teman ya. Ini sekring ketiga ini yang sebelah kiri ini standby dari 12 volt aki. Nah, yang ketiganya ini mendapatkan arus begitu kunci kontak on. Oke, akan saya praktekkan seperti ini. Ini cuma contoh saja ya, kita cek satu saja. Nah, seperti ini ya, standby ya, 12 volt dari aki. Nah, ini yang sekring sebelahnya yang saya katakan begitu mendapatkan arus, begitu kita kunci kontak on. Nah, seperti ini. Saya kunci kontak on ya. Nah, dia mendapatkan arus begitu kunci kontak on, teman-teman ya. Nah, terus kita lanjut di bagian bawah ya, pengenalan kabel-kabel yang bagian bawah ini sekring sudah kita anggap selesai ya, sudah anggap kita paham ya. Nah, merah polos 2 ini dari aki 12 volt ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada dua kabelnya ya, plus aki. Nah, ini satunya ini standby dan ini standby juga, tetapi ini bekerjanya dua ya. Dia setelah mesin hidup, dia mendapatkan arus dari ECU, dia mengecas aki teman-teman ya, balik kaki mengecas aki yang ini. Oke, yang ke relay kaki 5 bisa dipahami ya. Nah, ini kabel dari ini ya, sekring main tadi ya. Nah, ini sekring main ya, mendapatkan 12 volt dari aki yang kabel besar ini, dia menuju kabel kecil merah laras putih. Nah, setelah itu sekring nomor 2 yang tadi itu yang pertama ya, yang main ya, yang 25 ampere ya. Nah, sekarang yang nomor 2 yang 10 ampere. Nah, ini kabelnya ini teman-teman ya, ini kabelnya hijau liris hitam, ini ke backup ya, ini ke speedometer. Oke, terus kita lanjut lagi, ini yang arus standby nya sekring 10 ampere ya, bagian nomor 3. Nah, ini kabelnya yang ini ya, 2. Nah, ini merah laras putih, ini yang masuk keluarannya ini ya, keluarannya apa ini warnanya, merah laras coklat. Nah, ini menuju ke ECU teman-teman ya. Oke, bisa dipahami, ini menuju ke ECU, sini. Nah, nanti dia keluar standby ke kunci kontak warna merah laras putih. Oke, ini saya tunjuk seperti ini. Nah, ini yang arusnya dari ECU ya, dia cuman lewat teman-teman ya, makanya sekringnya di sini. Dikarenakan kalau ini dari ECU, misalnya ini konslet, yang putus tetap sekring ini teman-teman ya, sekring yang berada di sini. Oke, seperti itu ya cara kerjanya ya, dia cuma numpang lewat ke ECU terus ke kunci kontak. Oke, nah setelah itu kabel hitam laras putih ini keluaran dari kunci kontak ini ya. Nah, ini hitam laras putih keluaran dari kunci kontak. Nah, ini menuju ke bagian kelistrikan injeksi teman-teman ya, ini ya, kelistrikan injeksi. Nah, ini akan saya coba bacakan saja di box sekringnya ya. Nah, ini tulisannya kurang jelas, ini yang jelas kuil full pump dan apa ini, injektor. Oke, nah ini pokoknya di FI lah ya, di plusnya injeksinya ini ya. Nah, terus setelah itu kabel yang warna hitam laras merah, ini dari kunci kontak juga teman-teman, ini ya. Nah, ini yang pojok ini ya, bisa kelihatan ya. Nah, ini menuju ke
Winker meter ya, atau speedometer ya. Nah ini intinya ke speedometer, begitu saja teman-teman ya. Nah terus kita beralih ke kabel apa ini, coklat polos ya, tidak ada stripnya, ini coklat polos. Nah ini ke klakson teman-teman ya, coba kita buktikan. Oh ya, ke klakson atau ke lampu stop ya, lampu rem belakang. Nah ini lampu rem belakang sama klakson teman-teman ya. Nah setelah itu sekring sudah selesai semua ya, ke 66-nya ini. Kita lanjut di bagian relay kaki 4. Nah relay kaki 4 kita yang pokok saja ya, yang kita ini bahas. Yang merah, yang hitam, maksud saya yang hitam ini sudah kita bahas ya, ini tidak usah kita bahas lagi. Intinya di relay kaki 4 dan relay kaki 5 ini hitam leres putih ini setrumnya ada semua ya, atau arusnya ya, kita tidak usah bahas. Ini adanya begitu kunci kontak on arusnya. Nah ini merah leres putih ini ada arusnya standby dari sekring main. Nah ini yang dari aki. Nah tengah-tengah ini ya, kita coba cek arusnya ada setrumnya tidak. Nah ada ya teman-teman ya, ini arusnya standby. Nah yang satunya ini yang samping sini ini ada seperti plat ini ya, ini arusnya begitu kunci kontak on. Oke, begitu kunci kontak on arusnya ya, ada ya. Nah setelah itu kita langsung ke ini ya, hijau ini ya. Hijau ini masa dari ECU teman-teman ya, ini standby masanya. Kalau tidak salah ini kalau di bit warnanya hijau leres putih ya, kalau di motor bit. Ini kalau di vario hijau polos. Kalau tidak salah juga kalau di bit ini dia ada mendapatkan arus dari ECU ini ya, dia artinya bekerja itu setelah kunci kontak on. Tetapi kalau di vario ini sepertinya standby teman-teman ya. Nah ini saya coba cek standby atau tidakkah di plus aki ya. Nah seperti ini standby ya. Oke, standby ya teman-teman ya. Jadi ini kalau di vario standby. Kita langsung lanjut ke kabel relay kaki 5 yang hitam besar ini. Nah ini merah leres kuning ya, ini menuju ke ECU. Nah ini kabelnya. Nah ini oke, ini mendapatkan arus begitu kunci kontak on teman-teman ya. Ini sudah saya tempel ya ke min, tetapi kabel tidak boklamnya belum hidup ya teman-teman ya. Nah kita buktikan kunci kontak on. Nah hidup teman-teman ya. Jadi kabel yang merah leres kuning ini mendapatkan arus begitu kunci kontak on. Nah ini tidak usah kita bahas, ini yang saya sampaikan tadi dari aki ya. Ini menuju ke pengisian begitu mesin motor ini hidup. Kalau dia belum hidup ini arus standby ya, 12 volt. Oke. Nah yang ini begitu kunci kontak on ya, hitam leres putih. Saya ulangi kembali supaya teman-teman hafal ya kabel-kabelnya, warnanya dan jalurnya. Nah yang terakhir ini kabel kuning teman-teman ya, kabel kuning. Nah ini masa dari relay kaki 5 ini dari ECU teman-teman ya. Sekali lagi saya ulangi, ini dari ECU. Nah kita cek arusnya. Oke seperti ini, kita tempel di plus aki. Nah kita tempel di plus aki ya, dia arusnya ada standby ya, masanya ini yang dari ECU ini. Tetapi begitu kunci kontak on dia langsung mati nantinya teman-teman ya. Ini saya buktikan kunci kontak on. Nah dia tidak mendapatkan arus dari ECU, dia mati ya. Nah tetapi begitu saya starter ini nanti langsung berkedip ya, menjadi sinyal ya. Terus mesin hidup ini nanti mati. Oke saya buktikan.
Oke, saya starter. Nah, seperti itu ya sinyal ya. Begitu kita pencet starter, tombol starter hidup sesaat, tombol starter mati, mesin hidup, dia langsung mati. Sekali lagi biar paham. Oke, paham ya cara kerjanya sinyal masanya ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, jalur box sekring dari Vario 125 LED pertama ini teman-teman ya. Dan ini saya sampaikan ke teman-teman ya, antara kabel dua ini masa ini ya, antara hijau dan kuning ini, apabila ada short di dalam ecu ini ya, yang kabel hijau ini masih bisa dijumper teman-teman ya. Apabila ini tidak mendapatkan massa dari ecu, kita bisa menjumper di massa bodi atau massa mesin ya teman-teman ya, ini masih bisa. Tetapi kalau yang sinyal massa yang kuning ini sudah alamat ya, kalau sudah short atau tidak mengeluarkan sinyal dari ecu, ini tidak bisa diakal teman-teman ya, ini ganti ecu. Oke, bisa dipahami ya. Kalau yang hijau masih bisa diselamatkan kalau short, tetapi kalau kuning ini tidak bisa diselamatkan teman-teman. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Jadi dari pembahasan box sekring, dan kemarin kita bahas juga di bagian kontak listrikan tidak hidup. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya nantinya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam penyampaian, dan penyampaian saya terlalu belepotan ya, terlalu cepat saya ngomong. Saya mohon maaf teman-teman ya. Nanti apabila teman-teman belum paham, silahkan komen di kolom komentar. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Yudi Kakak Kiki.